Oke, saudara dikasih Tuhan, minggu ini kita bicara tentang living as a change agent. Hidup sebagai agen perubahan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Yesus, Yesus datang ke dalam dunia sebagai agen perubahan. Dan kalau kita ingin melihat seperti apa kehidupan seorang agen perubahan, seperti apa kehidupan kita seharusnya setelah kita diselamatkan, paling gampang kita melihat kehidupan Yesus selama dia ada di dunia. Karena dia datang sebagai agen perubahan, Yesus memberikan gambaran kepada kita, sesungguhnya banyak orang tidak menyadari bahwa selama Yesus ada di dunia, dia memberikan gambaran kepada kita bahwa inilah kehidupan orang-orang percaya, inilah kehidupan agen-agen perubahan. Saudara bisa melihat seperti apa dari melihat kehidupan Yesus. Dan kalau saudara mempelajari, saudara melihat dengan teliti bahwa sejak Yesus lahir di dalam dunia ini, sejak Yesus ada, belum lahir, ada masih dalam bentuk benih. Sampai dia lahir, sampai dia melayani selama 3,5 tahun dan pada akhirnya mati, maka kita dapat menarik garis merah bahwa ternyata kehidupan Yesus itu enggak pernah jauh daripada bahaya. Sejak dia ada dalam kandungan. Saudara ingat pada waktu Maria dikasih tahu bahwa dia mengandung, maka sejak titik itu Maria dan bayi Yesus yang ada dalam janin berada dalam bahaya. Karena Alkitab berkata bahwa anak yang dikandung benih itu bukan dari benih laki-laki, betul? Dan itu benih Roh Kudus. Sehingga saudara, pada waktu itu Maria belum menikah dengan Yusuf, mereka baru bertunangan. Dan pada masa itu, ikatan pertunangan itu sama kuatnya dengan ikatan pernikahan. Karena itu saudara membaca di dalam Alkitab, ketika Yusuf dikasih tahu bahwa Maria melahirkan, Alkitab memakai kata apa? Dan Yusuf berniat menceraikan, betul? Padahal mereka masih tunangan. Kenapa kok masih pakai kata cerai? Karena ikatan pertunangan pada masa itu sama kuatnya dengan ikatan pernikahan. Sehingga pada waktu itu Alkitab memakai kata menceraikan untuk menggambarkan kekuatan ikatan pertunangan. Waktu benih Yesus itu ada di dalam kandungan Maria, maka bahaya mulai mendekat. Maria gak bisa tinggal di tempat yang sama, di kota yang sama. Karena kalau orang tahu bahwa Maria hamil sedangkan dia belum menikah dengan Yusuf, maka Maria bisa dapat hukuman, dia bisa dirajam pakai batu sampai mati. Sehingga Maria mulai berpindah-pindah tempat. Bersama dengan Yusuf dia pindah ke satu kota, ke kota yang lain dalam keadaan hamil. Dan kemudian kandungannya makin gede saudara. Dia mesti pindah-pindah ke kota yang lain. Dan pada waktu itu belum ada bus, belum ada travel, belum ada kereta api. Jadi mereka mengalami satu perjalanan yang melelahkan dalam kondisi yang berat karena Maria lagi hamil. Dan kemudian pada waktu Yesus mau melahirkan, Alkitab menubuatkan bahwa Yesus anak Daud itu harus lahir di kota Betlehem. Tapi kalau saudara mempelajari perjalanan Maria, maka semakin dekat dengan kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf semakin menjauh dari Betlehem. Padahal Alkitab menubuatkan bahwa Yesus harus lahir di kota Betlehem. Tapi Maria malah makin jauh. Di dalam pemikiran kita, kalau nubuatnya Yesus harus lahir di Betlehem, maka di bulan ke-8 itu Maria udah makin dekat balik lagi ke Betlehem. Supaya gampang nih. Tapi ternyata Alkitab beritahu kita bahwa perjalanan Maria itu menjauhi kota Betlehem. Dan mungkin secara manusia kita berpikir bahwa nubuatan ini tidak akan terjadi dan akan gagal. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menemui kegagalan dalam apa yang sudah Dia katakan. Pada waktunya Yesus harus melahirkan, Tuhan menggerakkan Kaisar Agustus untuk memerintahkan mengadakan sensus sehingga semua orang harus kembali ke kota asalnya. Maria dan Yusuf harus kembali ke Betlehem. Dan di momen yang tepat ketika Maria kembali ke Betlehem, maka Yesus dilahirkan di kota itu. Nubuatan itu terjadi. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Dan saudara, pada waktu Yesus dilahirkan, bahaya itu tidak pergi. Karena seorang raja yang namanya Herodes, ini Raja Herodes ini kalau boleh dibilang pemimpin yang insecure.
Dia mendengar bahwa ada seorang raja yang akan dilahirkan, maka Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir pada masa itu, saudara. Yesus kelahirannya dekat dengan bahaya. Bahkan pada waktu dia mulai melayani, bahaya itu gak menjauh dari dia. Bahkan puncaknya, Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi karena dia mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, tubuhnya terpecah. Hari ini kita yang berada di tempat ini, kita yang percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa kita sudah memperoleh keselamatan, dosa kita diampuni, dan sorga menjadi milik kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu saudara, saya ingin memberikan sesuatu pengajaran yang seimbang. Kenapa? Bahwa mengikut Yesus itu bukan hanya bicara soal berkat. Memang Yesus mengajarkan soal berkat. Yesus senang Anda diberkati. Dia Bapa dan kita anak. Seorang Bapa itu pasti senang anaknya hidup dalam berkat. Betul saudara? Seorang Bapa yang normal itu pasti kepengen anaknya tuh hidup happy, anaknya itu tidak susah, anaknya itu hidup di dalam sukacita. Dan Yesus adalah Bapa yang baik. Dia juga ingin memberkati kita, karena itu dia katakan apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya kamu punya hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi abundant life. Ini bicara soal kehidupan sekarang yang dipenuhi dengan berkat yang berkelimpahan. Yesus menginginkan saudara diberkati, tetapi saudara, kekristenan yang dewasa, itulah kekristenan yang seimbang. Dia tidak hanya menitik beratkan kepada satu bagian yang menyenangkan hati dia, tapi dia juga mesti melihat pengajaran Yesus secara keseluruhan, bahwa di dalam kehidupan Yesus, Yesus sebetulnya ingin kasih tahu kita, bahwa kalau kamu benar-benar pengen jadi pengikutku, kalau kamu benar-benar pengen ngikut aku dengan benar, maka kamu harus tahu bahwa hidupmu itu dekat dengan yang namanya bahaya. Seperti aku. Di satu sisi dia ajarin bahwa orang yang hidup setia itu akan diberkati Tuhan. Orang yang melakukan firman itu akan diberkati Tuhan. Bukan orang Kristen, tapi orang yang melakukan firman. Mengganti agama saudara jadi Kristen tidak membuat Anda diberkati Tuhan. Halo? Wah, jangan ada yang nyesal jadi Kristen ya, karena saya ngomong gitu. Tapi saudara perhatikan, menjadi Kristen tidak membuat saudara otomatis diberkati Tuhan. Tapi yang membuat saudara diberkati Tuhan adalah ketika saudara melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan ingin memberkati, biasanya dia mendahului dengan sebuah perintah. Dan ketika perintah itu dilakukan, maka hasilnya akan bekerja dalam hidup saudara. Di satu sisi Tuhan mengajarkan berkat, tapi Tuhan juga ingin kita tahu bahwa Yesus tidak hanya melakukan mujizat, tapi Yesus juga mati mengorbankan dirinya untuk kita. Yesus tidak hanya mengajarkan berkat, tapi Yesus juga mengajarkan yang namanya pengorbanan. Kenapa? Karena sebetulnya kasih itu dibuktikan dengan sebuah tindakan. Dan Yesus membuktikan kasihnya kepada kita. Dengan cara apa? Dia memberikan seluruh hidupnya buat kita. Tahukah saudara bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia, terjadi perundingan ilahi antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengenai kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dan di dalam perundingan ilahi itu saudara, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah tahu apa yang akan dialami kalau dia lahir ke dunia. Dia sudah tahu penderitaan apa yang akan melanda dia kalau dia lahir ke dunia. Dia sudah tahu kesakitan apa yang akan dia alami ketika dia lahir ke dunia. Dia sudah tahu semua skenarionya. Tapi karena dia mengasihi Anda dan saya, dia rela untuk lahir setelah dia tahu apa yang akan dia alaminya. Dan itu menjadi bukti kasihnya kepada kita. Bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu berbicara tentang apa yang kau lakukan. Love is not just a feeling, but love is what you do. Cinta itu bukan cuma perasaan. The proof of love is action. Bukti daripada cinta itu adalah tindakan. Kalau kamu benar sayang sama saya, lakukan dong. Kalau kamu benar-benar cinta sama saya, kawinin saya dong.
Masa 15 tahun pacaran belum dikawinin? Kalau udah punya anak udah kelas 2 SMA kali. Kalau kamu cinta sama saya berkorban dong. The proof of love is action. Ada satu pepatah lama yang berkata, you can give without loving but you cannot love without giving. Engkau bisa memberi tanpa mengasihi. Enggak semua action itu adalah dasarnya dari kasih. Banyak orang melakukan kebaikan dengan motivasi yang berbeda-beda. Terutama kalau mau pilkada. Itu banyak orang melakukan kebaikan. Terutama yang pengen dipilih kembali, saudara. Tiba-tiba gorong-gorong dibersihin. Ya kan, bawa wartawan foto, potret lagi begini. Habis dipotret dia suruh anak buahnya, lu lanjutin. Gua mau pindah ke kampung yang lain. Cuma buat motret doang. You can give without loving. But if you say that you love someone, you have to do something. You cannot love without giving. Anda gak bisa bicara mengasihi, Anda gak bisa bicara tentang cinta. Don't speak about love. Kalau saudara gak bersedia untuk melakukan sesuatu. Yesus, Allah berkata bahwa dia mengasihi kita dan dia buktikan kasihnya dengan memberikan Yesus. Yesus mencintai kita. Dia tahu skenarionya apa yang akan dia alami. Dia tahu beratnya penderitaan yang akan dia alami. Dia tahu siksaan dan aniaya yang akan dia alami ketika dia lahir ke dunia. But he still choose to come to this world. Dia tetap memilih untuk datang ke dalam dunia. Why? Karena dia mencintai saudara dan saya. Bukankah kita bersyukur punya Allah yang seperti itu? Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan suatu paradigma yang baru tentang yang namanya aniaya. Jadi hari ini saudara mesti sadar bahwa kalau engkau mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau harus siap dengan yang namanya aniaya. Dan jangan pikir berat-berat, oh aniaya mati, disiksa, dipenggal, belum tentu. Saudara bisa dibully, saudara bisa dikucilkan, saudara bisa dilecehkan, itu pun termasuk aniaya karena Tuhan. Tapi Yesus ingin mengajarkan satu paradigma yang baru yang saya ingin bagikan kepada saudara. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai 12. Alkitab berkata begini, Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ini gila saudara. Aniaya itu temannya bukan bahagia. Aniaya itu temannya dengan kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, air mata. Itu teman baik daripada aniaya. Tapi Yesus berkata apa? Kalau kamu dianiaya, berbahagialah. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dia tidak mengganti konsep ini. Dia tetap bilang apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Gak salah nih. Dan di dalam ayat yang ke-12, Yesus menambahkan satu kata lagi menekankan supaya kita berbahagia. Dia bilang apa? Bersukacita dan bergembiralah. Dengan kata lain apa? Kalau kamu dianiaya, pesta. Ini kan gak masuk akal. Kan Yesus bilang apa? Rejoice and be happy. Berbahagialah dan bersukacitalah seperti kita lagi merayakan sesuatu yang besar. Tetapi Yesus bilang apa? Bukan karena kamu ulang tahun kamu berbahagia, bukan karena kamu dapatkan sesuatu, bukan karena kamu memenangkan sesuatu. Tetapi kalau kamu lagi dianiaya, Yesus bilang bersukacitalah dan bergembiralah. Mau terapin ini. Nanti kalau saudara lagi dianiaya, bikin pesta, undang semua di sini. Dan kalau ditanya ini acara apa? Enggak, gue habis dianiaya. Ini orang rada-rada nih. Lalu habis dianiaya, terus ini pesta buat apa? Merayakan aniaya gue. Nah, ini orang rada-rada. Saudara bilang, Yesus yang suruh. Kalau kamu dianiaya, kalau kamu difitnah, kalau kamu dicela, Yesus bilang, be happy. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, ada banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari kalimat Yesus. Berbahagialah kalau kamu dianiaya. Yesus ingin kasih tahu sama kita, bahwa bahagia itu adalah produksi dalam negeri. Bukan karena situasi di luar saudara. Halo. Bahagia, saya tulis di sini, adalah pilihan.
Happiness is a choice. Sehingga Yesus bilang bahwa dalam keadaan teraniaya, itu bukan alasan saudara gak bisa bahagia. Karena tidak ada yang bisa memproduksi bahagiamu sebab you are the producer of your happiness. Halo. Amin gitu loh. Capek saya. Saudara yang memproduksi bahagia saudara. Seringkali kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Karena itu kita gak pernah menemukan kebahagiaan. Padahal Tuhan bilang apa? Even in persecution, bahkan di tengah-tengah aniaya, engkau bisa bahagia. Sebab bahagia itu bukan karena kamu ada di pantai, bahagia itu bukan karena kamu ada di luar negeri, bahagia itu bukan karena anything else. Bahagia itu karena kamu memutuskan untuk memproduksi bahagia. Satu hari ada seorang lagi cari-cari sesuatu di jalanan, saudara. Ada lampu di pinggir jalan itu dan dia sedang mencari sesuatu di bawah lampu itu, terang. Dan kemudian temannya ini lewat di tempat itu dan dia tanya, lu lagi cari apa? Gue lagi cari kunci gue hilang. Oh iya udah gue bantuin. Temannya bantuin saudara cari tempat terang. Udah cari-cari 20 menit gak ketemu. Akhirnya temannya tanya begini, kunci lu tuh hilang di mana sih? Kunci gue hilang di dalam rumah. Lah lu kenapa nyarinya di sini? Soalnya di rumah gelap, gak kelihatan. Lebih baik cari di tempat terang. Halo? Gak bakal ketemu. Kenapa? Tempatnya salah. Seringkali kita gak bisa ketemu kebahagiaan karena tempatnya salah. Maksudnya Bapak kayak gimana tempatnya salah? Seringkali saya tanya sama orang yang mau menikah. Anak-anak muda yang mau nikah. Kenapa kamu mau kawin? By the way ada yang baru kawin, parah nggak ngundang-ngundang. Selamat ya, so happy for both of you. Kenapa sih kamu mau nikah? Dan most of them, kebanyakan mereka bilang apa? Supaya saya bahagia. Saudara tahu gak arti jawaban itu? Saya mau menikah supaya saya bahagia. Artinya apa? Saya sekarang belum bahagia. Iya dong. Saya mau menikah supaya saya bahagia. Kalimat itu punya beberapa arti. Pertama artinya dia kasih tahu saya belum bahagia. Karena saya belum menikah. Dan saya mau menikah supaya saya bahagia. Kenapa kok kamu menikah supaya kamu bahagia? Karena dia menggantungkan kebahagiaannya dari pasangannya. Iya dong. Kalau dia nggak menggantungkan kebahagiaan dari pasangannya, sebelum dia menikah, dia bisa bilang saya udah bahagia. Iya dong. Ngerti gak sih? Saya ajak makan nih semua nih. Kenapa kamu mau menikah? Supaya saya bahagia. Artinya kalau saya sama dia, saya akan bahagia. Artinya kalau saya nggak sama dia, saya sendiri, saya nggak bahagia. Artinya dia menggantungkan kebahagiaan itu, mencari kebahagiaan itu dari pasangannya. Bakalan dapat gak? Belum tentu. Dan kebanyakan enggak. Kalau Anda tidak bisa bahagia ketika Anda sendirian, maka pada waktu Anda berpasangan, Anda pun tidak akan pernah bisa berbahagia. Saudara yang belum menikah ingat ini. Kalau Anda tidak bisa berbahagia sekarang pada waktu Anda belum menikah, and you don't know how to be happy, Anda gak bisa memproduksi bahagia sebelum Anda menikah. Pada waktu Anda berpasangan, menikah, Anda juga gak bisa berbahagia. Sebab apa yang kau cari dari pasanganmu belum tentu kau dapatkan. Betul gak? Apa yang kau harapkan dari pasanganmu belum tentu kau dapatkan. Sebab sebetulnya yang benar adalah bahagia itu bukan produk luar negeri. Itu produksi dalam negeri. Bahagia itu adalah kita yang menghasilkan. Sebab bahagia itu adalah pilihan kita. Dan berita baiknya adalah kalau kita tahu bahwa bahagia itu sebetulnya produk dari kita. Bukan tergantung dari situasi, bukan tergantung kita punya uang atau tidak. Bukan tergantung dari prestasi kita di sekolah. Artinya apa? Dalam segala keadaan kalau kita mau bahagia, kita bisa bahagia. Halo?
Dan itu berita baik sebetulnya. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih berita baik? Haya. Itu berita baik buat kita. Artinya hari ini saudara yang datang, saudara punya masalah, saudara tadinya murung, saudara tadinya nggak enak mau makan ini, nggak enak makan itu, nggak enak. Saya kasih tahu kebenaran Alkitab bahwa Tuhan bilang berbahagialah jika engkau dianiaya. Artinya apa? Tuhan ingin kasih tahu sama kita bahwa bahagia tidak ditentukan oleh kondisi saudara. Bahagia tidak ditentukan saudara itu lagi masalah apa tidak. Bahagia ditentukan oleh keputusan dan pilihan saudara. Hari ini saudara mungkin lagi punya beban. Hari ini saudara mungkin punya persoalan. Tapi kalau hari ini saudara berkata, saya mau happy. Saya percaya bahwa Tuhan mengawasi saya. Saya mau happy. Udah 3 hari saya makan steak rasa sendal jepit merek Swallow. Tapi hari ini sekali lagi saya mau makan steak di Bon Cafe. Titip pesan dan saya mau ajak pendetanya sekalian. Dan waktu saya steak itu datang di meja saya potong, saya makan, saya mau nikmatin steak itu. Kalau saudara ngomong gitu malam ini, dan saudara lakukan itu steak paling enak yang pernah saudara makan. Nangkep gak apa yang diajarin nama Yesus? Yesus lagi ngajarin sesuatu yang penting lah. Carilah di tempat yang benar. Cari di tempat yang benar. Saudara-saudara, kata bahagia dalam bahasa Yunani itu memakai kata makarios. Dan makarios itu adalah sebuah pulau di lepas pantai Yunani. Kenapa pulau ini, makarios ini artinya bahagia? Karena semua orang di pulau makarios ini, itu tidak memerlukan faktor dari luar, bantuan dari luar. Mereka nggak perlu keluar pulau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebab pulau ini punya sumber daya yang begitu hebat sehingga orang-orang di pulau ini itu bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari sumber daya di pulau itu. Mereka nggak perlu keluar. Pulau ini namanya Makarios, ini pulau yang mandiri, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dari dalam. Karena itu bahagia memakai kata makarios. Yesus ingin kasih tahu bahwa bahagia itu nggak perlu saudara ambil dari luar. Sebab bahagia itu berasal dari dalam. Matius, Kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Apa yang diajarkan Yesus itu dipraktekkan oleh rasul-rasul. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Menyesah itu menganiaya ya. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepasin. Jadi rasul-rasul ini disiksa, dipukul, disesah. Dan mereka bilang jangan ngomong soal nama Yesus lagi ya. Ini kali saya lepasin. Cuma jangan berani ngomong soal nama Yesus. Ini rasul ini babak belur saudara. Habis dianiaya. Tetapi apa yang terjadi dalam keadaan babak belur itu ketika mereka baru aja ngalamin aniaya. Ayat selanjutnya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Gembira, rada-rada nih orang. Abis digebukin, abis disiksa, abis dianiaya, keluar dari pintu. Hei, haleluya. Ini kan orang gak normal. Tapi saya mau bilang, justru ini orang normal. Karena mereka tahu apa yang diajarin Tuhan. Kenapa alasannya mereka berbahagia? Kalimat selanjutnya bilang begini. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena, this is the reason, ini alasannya. Karena mereka telah dianggap layak. Garis bawahi kata dianggap layak. Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini dalam Pak. Seorang yang bisa bersuka cita ketika mengalami penderitaan karena nama Yesus. Seorang yang bisa bergembira ketika dia disiksa, ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia digebukin orang karena nama Yesus.
mereka tetap bisa bergembira, bahkan mereka bersuka cita dengan besar. Dengan alasan apa? Karena mereka menganggap itu sesuatu yang berharga. Siapa saya Tuhan? Sehingga Tuhan mengizinkan saya disiksa untuk Tuhan. Ini dalam. Dalam. Tapi inilah orang yang ngerti benar. Bahwa menderita karena nama Yesus adalah sebuah kemuliaan dan kehormatan. Dalam ini, dalam. Kebanyakan kita ketika kita menderita, udah jadi Kristen, rajin ke gereja, ikut pelayanan, kasih perpuluhan, gak pernah bolos gereja dan kemudian menderita. Pertanyaan kita apa? Kenapa aku harus menderita Tuhan? Aku rajin ke gereja, aku kasih perpuluhan, aku pelayanan. Bahkan bangku-bangku ini sebagian besar aku yang pilih, aku yang beliin, aku nyumbang gereja. Kenapa aku menderita? Ini orang yang gak ngerti tentang Tuhan. Ini orang yang gak ngerti, yang gak mau bela Tuhan sama sekali. Tapi rasul-rasul ketika mereka menderita, mereka dianiaya karena membela nama Tuhan. Mereka gak ngeluh, mereka bilang apa? Tuhan terima kasih. Pada akhirnya kami dikasih kesempatan untuk menderita. Bayangin, untuk menderita aja mereka nunggu kesempatan. Mereka ngantri kesempatan. Dan waktu mereka dapat penderitaan itu, mereka diizinkan Tuhan menderita. Mereka kamsia-kamsia sama Tuhan. Tuhan makasih, akhirnya kami dapatkan apa yang kami tunggu. Kami diizinkan, dianggap layak. Siapa kami Tuhan? Kami gak layak. Tuhan begitu agung, Tuhan begitu tinggi. Tuhan begitu besar, Tuhan begitu kudus, Tuhan begitu mulia. Kami ini kotor Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Kami gak berbuat apa-apa dibandingkan dengan apa yang Tuhan perbuat. Tapi kami dikasih kesempatan dianggap layak sama Tuhan untuk menderita bagi yang maha tinggi, yang begitu kudus. Ini dalam ini. Kalau saudara belum makan malam, gak nyampe saudara. Dalam. Apa yang saudara lihat dari sebuah penderitaan? Semua kita, kalau kita boleh jujur, kita punya pandangan yang berbeda dengan para rasul saat ini pasti. Tapi saya berharap setelah saudara tahu ini, saudara mulai mempunyai paradigma yang baru. Bahwa menderita karena nama Tuhan, dibuli karena nama Tuhan, dilecehkan, dikucilkan, tidak diajak berteman, dikeluarkan, dijauhi dari komunitas karena nama Tuhan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Dan Anda harus berkata, Tuhan terima kasih. Karena saya dijauhin orang, karena saya membela nama Yesus. Matius 5 ayat 38 sampai 39, Yesus ngajarin sama kita bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang jahat sama kita karena kita orang Kristen. Dia bilang begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini hukum dunia. Gua baik sama lu baik sama gua baik sama lu. Hukum dunia kan? Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lebih jahat sama lu. Selama kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa 2 kali lebih jahat dari kamu. Kalau kamu ambil mata saya ambil mata kamu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu ajaran dunia. Tapi Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Makanya kalau digampar, kasih kiri duluan. Karena kalau saudara kasih kanan duluan, Alkitab bilang suruh kasih kiri. Tapi kalau saudara kasih kiri duluan, enggak ada ayatnya, saudara boleh balas. Enggak. Saya bercanda saudara, jangan dimasukin saudara. Tolong jangan dicatat, tolong nanti diedit rekamannya ya. Dunia berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus bilang kalau ada orang menampar kamu, jangan balas. Suruh dia buat lebih. Jangan balas.
Bahkan Yesus bicara lebih dalam lagi saudara. Matius 5 ayat 43 ayat 44. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini ajaran dunia. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dunia berkata bencilah musuhmu, tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa mesti mengasihi dulu baru berdoa? Karena tanpa kasih Anda gak akan bisa berdoa untuk orang yang menyakiti saudara. Yang pertama Yesus bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua Yesus bilang, bukan hanya membalas dengan kebaikan. Tetapi waktu Anda berbuat baik, taruh kasih yang besar di situ. Sehingga kamu bukan hanya bisa membalas dengan yang baik, tapi kamu juga bisa berdoa untuk dia. Tanpa kasih, kita gak bisa berdoa untuk orang. Matius 5 ayat 47. Banyak ayat gak apa-apa ya. Karena kita Kristen ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saya kasih terjemahan sederhana Indonesia. Ayat yang sama bilang begini. Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja, jangan berpikir Allah akan menganggap kamu lebih baik daripada orang lain. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah pun memberi salam kepada teman-teman mereka. Artinya Tuhan bilang begini, kalau hukum yang kamu terapkan dalam hidupmu sama dengan hukum dunia, di hadapan sorga gak bisa kasih penghargaan apa-apa sama saudara. Walaupun saudara pergi ke gereja, tetapi hukum yang saudara jalanin sama dengan hukum dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kasihilah manusia, bencilah musuhmu, membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Surga tidak bisa memberikan penghargaan kepada saudara, karena Alkitab bilang, jangan berpikir Allah menganggap kamu lebih baik. Dan bukan cuma Tuhan yang tidak berpikir bahwa engkau lebih baik. Orang dunia pun akan melihat bahwa saudara gak ada bedanya sama mereka. Saudara boleh ke gereja, saudara boleh pelayanan, saudara boleh nyanyi. Ketika kita bergaul sama orang Kristen, kita kelihatan kayak orang Kristen. Tapi begitu kita bergaul sama orang di luar Kristen, orang bisa ngelihat kita Kristen gak? Pertanyaannya itu. Saya ulangin lagi ya. Ketika kita bergaul sama orang Kristen, kita kayak orang Kristen. Pergi ke gereja, orang Kristen semua. Kita kayak orang Kristen, sama-sama nyanyi, muji Tuhan, semuanya baik. Pak Roy nanya sama jemaat, Bu apa kabar Bu? Haleluya Pak. Ditanya lagi, suami gimana Bu? Puji Tuhan. Anak-anak gimana? Haleluya. Kerjaan gimana? Puji Tuhan. Kayak gak bisa bahasa lain. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Kita bergaul sama orang Kristen, kita kayak orang Kristen. Pertanyaannya adalah begini. Waktu saudara bergaul sama orang di luar Kristen, saudara kelihatan kayak orang Kristen gak? Bisa ngerti maksudnya? Waktu ibu-ibu belanja sayur sama tukang sayur, you kelihatan kayak orang Kristen gak? Banyak ibu-ibu kalau nawar sayur kelihatan kayak setan. Berapa kangkung seikat? 15.000. Noceng aja, lu kan gak ikut nanam. Lu kan gak ikut susah, yang nanam orang lain, lu cuma bawa gerobak, ini juga kagak berat, lu jual 15.000. Wah, sampai mau gak mau akhirnya tukang sayur mendoakan ibu itu, Tuhan kapan kau cabut nyawanya? Pertanyaan saya simple, waktu saudara di luar, suatu saudara bergaul sama orang yang bukan Kristen, saudara kelihatan Kristen gak? Cara kerjamu, cara dagangmu, cara bicaramu, keputusan-keputusanmu, orang bisa melihat saudara Kristen gak? Gak heran kalau orang gak mau percaya sama Yesus, gak heran kalau orang gak mau nanya tentang ada apa di dalam hidup kita. Karena mereka melihat hidupmu gak ada bedanya sama mereka, gak ada yang menarik dalam hidup saudara. Halo? Gua nipu, dia nipu. Bahkan karena dia rajin ke gereja, nipunya lebih hebat dari gua. Ada urapan khusus yang dia dapat dari gereja, ada hikmat daripada Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus kasih hikmat menipu. Gua jahat, dia juga jahat. Dia pergi ke gereja padahal.
Selama orang gak melihat ada perbedaan dalam cerita hidup saudara, gak ada sesuatu pun dalam diri saudara yang menarik perhatian mereka. That's why mereka gak pernah tertarik dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka gak lihat Yesus dalam hidup saudara. Perhatikan, yang berbeda itu selalu menarik. Kalau saudara semua di sini pakai handphone yang sama, pulang dari kebaktian, ya, selesai khotbah, bukan sekarang, nanti, belum selesai saya. Saudara ngumpul, ngobrol, wah, semuanya keluarin handphone texting, semuanya sama handphonenya. Sama, saudara ngetik, gayanya sama. Orang nggak akan melirik kepada saudara, karena sama. Tiba-tiba saudara lagi texting begitu sama-sama gitu, lagi ngumpul sambil ngobrol, sambil tiba-tiba Pak Roy datang. Nimbrung. Dan kemudian dia keluarin dari kantong handphone. Bisa lipat 4. Nggak kelar-kelar. Semua yang lagi texting tiba-tiba berhenti. Ini orang rempong amat sih ngapain? Handphonenya beda sama kita. Benar gak? Semua akan berhenti dan lihat kepada Pak Roy. Dan mulai nanya, merek apa tuh? Belinya di mana? Bisa kredit gak? Ternyata handphonenya Pak Roy bukan belah 4, handphonenya kebelah 4. Rusak saudara. Kalau saudara gak pernah jadi berbeda, no wonder hidup saudara, cerita hidupmu gak pernah menarik orang lain. Tapi kalau saudara ada di marketplace, orang lain nipu, engkau tidak. Orang lain akan mulai sadar. Ada yang aneh nih. Halo. Ketika saudara di luar, orang lain nyogok, saudara enggak. Orang lain mulai wondering. Ada yang gak beres nih. Ada yang gak seperti gua nih. Dan yang tidak seperti dia, itu yang akan menarik dia. Yesus bilang, kalau engkau melakukan apa yang sama dengan orang dunia, siapa yang akan memberi penghargaan kepadamu? Jangankan manusia, sorga pun tidak menarik, tidak tertarik dengan hidup saudara. Sorga pun mengatakan bahwa engkau gak lebih baik dari yang lain. Halo? Biarin nyesel dah saudara datang nih hari diomel-omelin. Graham Staines dari Australia. Satu hari mendapatkan visi Tuhan. Coba kasih lihat fotonya multimedia. Dia dapat visi Tuhan untuk pergi ke India, ke satu negara bagian namanya Orissa. Karena di Orissa ini berkumpul begitu banyak orang kusta yang tidak mau dilayani oleh negara India. Buang-buang duit. Orang kusta semua. Dan orang kusta di India adalah orang yang dijauhi. Dan Graham Staines ini seorang misionaris mendapatkan visi dari Tuhan untuk pergi ke sana. Dan akhirnya dia memutuskan bahwa dia, istrinya dan ketiga anaknya pindah ke Orissa. Dan pada waktu mereka sampai di Orissa, Graham Staines mendirikan rumah sakit untuk melayani orang-orang kusta yang tidak terlayani. Banyak orang-orang kusta yang terbantu dengan kehadiran Graham Staines. Dan satu kali ketika Graham Staines bersama dengan dua anak lelakinya yang sebelah kiri bawah. Mereka baru pulang dari pelayanan, mengendarai mobil. Tiba-tiba malam hari itu, mobil mereka diberhentiin oleh sekelompok ekstremis. Graham Staines dan kedua anaknya dibunuh. Dan kemudian mereka dibakar bersama mobil-mobilnya. Sehingga tinggal istri dan anak perempuannya. Dan orang-orang menyuruh istri daripada Graham Staines dan anaknya untuk pulang kembali ke Australia karena gak aman. Tetapi istrinya berkata, no, saya akan tetap di sini dan melanjutkan apa yang dilakukan oleh suami saya. Dan dia tetap ada di situ di Orissa untuk melanjutkan membantu orang-orang kusta yang tidak tertangani ini. Dan karena sumbangsinya yang begitu besar, karena sebelumnya gak ada orang yang mau peduli sama orang-orang kusta di Orissa, maka
Presiden India memberikan penghargaan kepada istri daripada Graham Stein. Dan pada waktu di pengadilan, sebelum dia mendapatkan penghargaan, pada waktu di pengadilan, karena kasus yang menimpa suaminya, istri daripada Graham Stein berkata bahwa dia mengampuni dengan sepenuh hati orang-orang yang sudah membunuh suami dan kedua anaknya. Dan pada waktu istri Graham Stein diberikan penghargaan oleh Presiden India, seorang wartawan India menuliskan di surat kabar, bangsa India itu taunya hanya balas dendam. Di depan kita hari ini ada contoh orang yang ditampar pipi kanan, dia kasih pipi kirinya. Dan ini sesuatu yang mengagetkan bagi orang India. Karena orang India akan cenderung untuk selalu membalas. Tetapi inilah yang diajarkan Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Beberapa tahun kemudian, Orissa itu mengalami badai yang terhebat dan terbesar sepanjang sejarah seperempat abad. Dan badai ini menyebabkan puluhan ribu, bukan puluhan ribu orang mati dan menghancurkan dan melululantahkan kota itu hancur. Dan pada waktu badai itu selesai, kota itu dalam keadaan hancur, mayat bergelimpangan di mana-mana. Maka tim pertama yang datang ke negara bagian Orissa, ke India ini, adalah satu tim dari Singapura yang dipimpin oleh pendeta George Anadorai. Sering ke Jakarta juga sudah. Dan pada waktu mereka sampai di Orissa, orang-orang datang menyambut mereka. Dan pertanyaan pertama yang diajukan kepada George Anadorai adalah begini, apakah kamu Kristen? Dan George Anadorai berkata, ya kami Kristen. Pertanyaan kedua, apakah kamu tahu apa yang orang Orissa lakukan terhadap orang Kristen misionaris yang namanya Graham Stein? Graham Stein dibunuh dengan kejam di kota ini. Dan George Anadorai berkata, ya saya tahu. Dan kalau kamu sudah tahu orang Orissa begitu kejam terhadap orang Kristen, kenapa kamu masih mau datang dan beri bantuan kepada orang Orissa? George Anadorai berkata, karena kami Kristen. George Anadorai ingin mengatakan kepada mereka bahwa kekristenan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami datang walaupun kami tahu bahwa orang-orang di sini berbuat jahat kepada orang Kristen dan telah membunuh orang Kristen. Tapi kami tetap datang, karena apa? Karena itulah yang diajarkan Yesus kepada kami. Bahwa kami harus mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami. Betapa hebatnya ajaran Yesus buat kita. Perhatikan ini, ada satu statement yang saya tulis begini, bahwa kerajaan sorga itu menjadi milik orang yang dianiaya bagi kebenaran. Matius 5 ayat 10 sekali lagi saya ajak saudara lihat. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Pemain musik boleh maju ke depan. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena Tuhan bilang begini, dengarkan dengan baik. Kalau saudara bersedia dianiaya karena kebenaran, Tuhan bilang berbahagialah saudara. Kenapa kita berbahagia? Karena you are the owner of heaven's kingdom. Saudara bukan ngontrak, saudara bukan dibilang sebab engkau diizinkan masuk ke situ, bukan. Engkau menjadi pemilik, saudara punya sertifikat kepemilikan kerajaan sorga. Tapi ini hanya berlaku untuk orang-orang yang bersedia mengalami aniaya karena nama Tuhan. Ibu-ibu, bersediakah engkau mempertahankan nama Tuhan? Ketika engkau diancam, kalau lu gak ikut-ikut kita begini, lu gak usah berteman sama kita dah. Mana yang saudara pilih? Tapi Alkitab berkata kalau engkau mau dianiaya bersama dengan Tuhan, karena nama Tuhan, maka engkau adalah pemilik kerajaan sorga. 3 malaikat Tuhan sudah datang, artinya saya mesti selesai. Saya tutup dengan cerita ini, saudara. Enggak, emang saya udah mesti selesai sih. Jangan merasa bersalah. Tahun 1981,
Seorang namanya Bill Broadhurst mengikuti lomba lari 10 km di Amerika, di negara bagian Nebraska, Amerika. Bill Broadhurst itu mau mengikuti lomba lari itu. Kenapa? Karena dia pengen ketemu idolanya yang bernama Bill Roger, yang adalah juara bertahan lomba lari 10 km di negara itu, di Nebraska. Dia mengidolakan Bill Roger, sehingga dia mau memutuskan untuk ikut lomba lari 10 km yang diikuti oleh idolanya, supaya dia bisa ketemu. Masalahnya adalah begini, 10 tahun yang lalu sebelumnya, Bill Broadhurst itu menjalani operasi di otak yang menyebabkan kelumpuhan di sisi kiri tubuhnya. Jadi dia tuh gak bisa lari, jalan aja begini saudara. Dan kalau dia ikut perlombaan 10 km dalam kondisi seperti itu membahayakan kesehatannya. Jadi pada waktu Bill Broadhurst itu tanya sama dokter, saya mau ikut lari nih begini-gini. Dokter bilang gak boleh. Lu jalan aja susah mau lari. Dan itu bahaya 10 km. Tapi Bill Broadhurst karena keinginan yang untuk ketemu dengan Bill Roger, dia memutuskan untuk ikut berlari. Pada bulan Juli 1981 bersama dengan 1.200 orang pelari, Bill Broadhurst memulai perlombaan itu. Dia gak bisa lari, yang dia lakukan hanya menyeret. Bill Broadhurst masuk garis finish 2 jam 29 menit setelah pelari terakhir, bukan pelari pertama loh. Setelah pelari terakhir di depan dia masuk garis finish. 2 jam 29 menit kemudian dia baru masuk garis finish. Dengan berjalan tertati-tati dia menuju garis finish. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang berjalan menghampiri dia. Panitia udah beresin semuanya. Lagi beresin banner semuanya. Karena udah kelar gitu. Tapi Bill tetap meneruskan perjalanannya. Dan mendekati garis finish. Dia melihat ada seorang menghampiri dia. Berjalan mendekati dia sambil tepuk tangan. Satu orang doang. Dan menunggu Bill Broadhurst untuk menginjak garis finish. Dan semakin dekat dia perhatikan bahwa orang itu adalah idolanya Bill Roger. Dan ketika Bill Broadhurst masuk ke garis finish, Bill Roger yang pada hari itu memenangkan pertandingan itu dengan medali emas yang dikalungkan, Bill Roger mengangkat medali itu, melepaskan medali itu dari lehernya dan mengalungkan kepada Bill Broadhurst sambil berkata, engkau lebih layak untuk mendapatkan medali ini, bukan saya. Sebab engkau telah bekerja lebih keras dari saya. One day, orang-orang yang bekerja keras, yang mempertahankan iman, yang mau menerima aniaya karena membela nama Tuhan, satu hari Tuhan menunggu di garis finish. Dan ketika saudara semakin dekat kepada garis finish itu, Tuhan akan menghampiri saudara. Dia akan menepuk pundak saudara dan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Engkau telah mengakhiri pertandinganmu dan engkau telah mencapai garis akhir. Dan bagimu aku sudah sediakan mahkota atas semua jerih lelahmu. Penderitaan yang saudara alami karena nama Kristus gak pernah sia-sia. Hari ini sebelum kita akhiri kebaktian kita, saya mau kita naikkan pujian tadi, lagu firman. Sebagai janji kita, Tuhan, aku akan mengasihimu, aku akan mengiringmu seumur hidupku. Sampai aku mendapatkan mahkota. Yang mau janji katakan amin.